Menabur pikiran, menuai perilaku. Menabur perilaku, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan akan menuai karakter. Dan menabur karakter akan menuai takdir. Apakah karakter kita positif, maka takdir kita positif. Apabila kita menabur pikiran yang negatif, maka alhasil takdir kita adalah negatif. Karakter berasal dari bahasa Greka yang berarti terpatri, terukir. Luar biasa. Kata ini sudah diucapkan dan dibuat oleh orang Greka beribu tahun yang lalu, walaupun mereka tidak memiliki mikroskop, yang mempelajari bahwa perilaku atau karakter merupakan suatu kebiasaan yang terpatri di frontal lobe kita. Tapi maknanya sangat mendukung hasil penelitian terakhir yang menyatakan bahwa kebiasaan itu menciptakan patri, ukiran pada frontal lobe kita, sehingga kita tidak sulit untuk melakukannya. Apabila seseorang terbiasa berkata-kata yang tidak baik, maka dia akan tidak pernah merasa kesulitan untuk mengatakan kata-kata yang tidak baik. Pernahkah Anda berpikir pada saat kita tidak terbiasa mengucapkan kata-kata yang kasar, akan ada sesuatu gejolak di dalam pikiran kita antara baik dan jahat dan penyesalan. Begitulah karakter itu terbentuk di frontal lobe kita. Baik, kebiasaan adalah suatu tindakan yang sifatnya otomatis. Artinya kita tidak perlu belajar kembali untuk melakukannya. Kemudian kebiasaan itu tidak pernah diperoleh dalam satu waktu yang singkat. Artinya dipelajari dari hari ke hari, dihidupkan dan dilakukan dari waktu ke waktu. Kemudian apabila kebiasaan itu sudah menjadi suatu perilaku seseorang, akan sangat sulit menghapusnya. Maka pada saat suatu perilaku dipelajari dari usia yang dini, maka akan lebih terpanam di dalam individu tersebut, menjadi kebiasaan dan karakter individu tersebut, dan sangat susah untuk diubah. Itu yang terjadi pada pasien-pasien yang kita akan hadapi pada saat mereka terbiasa untuk merokok, terbiasa untuk mengkonsumsi alkohol, terbiasa untuk hidup sedentari tanpa perlu olahraga, terbiasa untuk tidur terlambat. Sangat susah untuk dirubah karena kenapa? Sudah terpatri, sudah menjadi kebiasaan dan tidak bisa dihapus. Bayangkan di batu prasasti yang Anda bisa lihat, baik itu di pemakaman ataupun di gedung-gedung yang memiliki batu prasasti peresmian, ukiran yang sudah terpatri akan sangat susah untuk dihapus. Sangat mudah, akan lebih mudah mempelajari suatu perilaku yang buruk daripada mempelajari perilaku yang baik. Sama halnya dengan apabila kita sedang menanam bunga, menanam sayur-sayuran, lebih susah untuk membiarkan merawat sebuah jenis bunga maupun sayur-sayuran tumbuh dibandingkan dengan rumput yang tidak perlu usaha dia akan bertumbuh. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Perilaku yang buruk akan lebih mudah terpatri daripada perilaku yang baik. Untuk itu, kebiasaan yang baik sangat perlu ditanamkan, dibiasakan semenjak awal kehidupan seseorang. Frontal lobe kita adalah siapa diri kita sebenarnya, siapa diri Anda sebenarnya. Itulah tempat di mana kita mengatakan tidak kepada yang salah dan ya kepada yang benar. Atau tempat di mana kita lemah dan menerima hal-hal yang salah,
menghidupkan hal-hal yang salah, akhirnya tidak membiasakan dan memberikan perhatian pada hal-hal yang baik. Kebenaran dan kesalahan ditentukan di bagian depan otak kita. Otak kita menentukan pilihan kita, kebiasaan kita. Sama seperti yang saya telah uraikan tadi, apakah kita membiasakan untuk bangun pagi, kemudian berolahraga, ataukah saya memutuskan untuk beribadah atau tidak, melupakan ibadah saya untuk sesuatu lain, hal lain yang sifatnya sementara, karena menonton atau karena kesenangan dengan yang lain, kita menduakan ibadah kita masing-masing. Semuanya diputuskan dan dibiasakan terpatri di frontal lobe kita. Untuk itu, kebiasaan dan karakter dibangun sejak awal kehidupan. Dan keluarga penting sekali untuk terlibat. Perawat yang berinteraksi dengan pasien-pasien di rumah sakit sangat berat untuk menyarankan pasien berhenti merokok, untuk menyarankan pasien untuk berhenti mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak baik, untuk menyarankan kepada pasien menghidupkan pola hidup yang aktif, menyarankan kepada pasien untuk kontrol. Sangat sulit, karena kenapa? Sudah terpatri pola hidup yang tidak sehat. Frontal lobe kita menyaring jutaan bahkan miliaran stimulus atau rangsangan setiap harinya. Dan kita harus membuat keputusan terhadap stimulus-stimulus tersebut. Apabila kita biasakan membuat keputusan yang baik dengan pertimbangan dan standar yang benar, standar kebenaran tentunya ada pada agama kita masing-masing, kepercayaan kita masing-masing, maka kita akan dibiasakan. Dengan pikiran kita akan menuai tindakan. Dengan tindakan kita akan menuai perilaku. Perilaku akan menuai kebiasaan. Kebiasaan akan menuai karakter. Karakter akan menuai takdir. Jadi kita belajar di sini bahwa sebagai seorang perawat kita memiliki tantangan yang besar untuk mengarahkan pasien kita merubah karakter mereka, membiarkan otak atas menguasai nafsu, otak bawah menguasai emosi. Sebagai contoh, otak kita 33% adalah frontal lobe. Untuk kucing hanya 3%. Untuk simpanse hanya 1%. Untuk anjing ada 7%. Sehingga tidak heran mereka sulit untuk membuat pilihan. Tapi kita ada 33%. Untuk hewan-hewan tersebut, otaknya lebih kepada bagian di mana mereka bisa mendeteksi bau-bauan, kemudian menjaga keseimbangan, bergelayutan dari satu tempat ranting ke ranting yang lain. Berbeda dengan kita. Manusia dirancang dan diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk membuat keputusan untuk diri sendiri maupun orang lain. Kepada calon-calon perawat profesional atau kepada para perawat profesional yang sudah diberikan tanggung jawab yang besar di bangsa, keputusan Anda menentukan hidup orang lain, menentukan kesehatan pasien-pasien Anda, memberikan keputusan yang benar sangatlah penting. Dalam topik ini, kita akan mampu membuat keputusan apabila kita menyerahkannya tidak semata-mata dengan kemampuan kita, tapi menyerahkan dalam doa. Kuasa Tuhan membantu kita sehingga kita dapat membuat keputusan yang baik, bukan sekedar untuk memuaskan diri, memuaskan teman ataupun pimpinan ataupun sebagian pihak, tapi berdasarkan hal yang baik, yang benar dan bermanfaat untuk pasien. Merupakan doa buat kita semua agar dalam tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari kita dapat membuat pilihan-pilihan yang baik dengan kuasa Tuhan. Tetap sehat dengan kemampuan memberikan pilihan dan menjaga frontal lobe kita tetap sehat dengan hidup yang sehat.